Ditandai Umar bin Khattab rumah, itu rumah. Besok disuruhnya utusan, kau cari rumah di sekian-sekian gang sekian, cari anak gadisnya, mau kita pinang. Untuk anak dia, bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula. Itu singgung, sakit hati, melapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramahnya sekarang. Saya paham ini bukan hari libur, hari kerja. Bapak Ibu yang mau pulang silakan pulang, tak apa-apa. Jangan sampai tersinggung, jangan sampai merasa berat hati. Alhamdulillah subuh ini kita dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Haji Musa Rajeksa beserta rombongan. Hadir pula bersama kita Bapak Aspidum Kajati. Hadirin hadirat tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menganggap kalau dia sakit berarti dia sedang diazab Allah. Ada orang yang berkeyakinan kalau terbakar, hilang, meninggal itu berarti laknat dari Allah. Ini perlu dibetulkan pemahamannya. Ini keliru, salah. Sakit belum tentu laknat. Justru sakit itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastabuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki. Itu cara Allah menghapuskan silap, salah dan dosa. Justru yang dianggap laknat itu adalah dalam kitab judulnya Tanbihul Mu'tarin. Tanbih artinya peringatan. Mu'tarin orang yang tertipu. Ada orang-orang tertipu di dunia ini, maka di situ disebutkan nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Nah, itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja lah. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam. Diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud, berdoa di tengah malam. Nah, jadi banyak yang kita anggap azab sebenarnya bukan azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, risau bukan azab, duri menusuk tapak kaki bukan azab, dilaporkan ke Mabes bukan azab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru azab adalah ketika tertidur lelap sampai azan subuh tiba. Alhamdulillah malam ini yang paling afdolnya tahajud itu jam berapa Pak Ustaz? Sepertiga malam. Malam itu dihitungnya sejak jam berapa? Dari mulai setelah Isya. Jadi ngitungnya dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 3, 9, 10, 11, 12,
12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara membagi malam itu. Maka yang paling afdal adalah 12, 1, 2. Itu makanya ada ustaz dulu menjelaskan, kapan waktu yang afdal salat tahajud ustaz? Ya agak-agak jam 2 lah. Tapi zaman Nabi tak ada jam. Dari mana ustaz tahu jam 2? Saya tanya-tanya. Dan begitu dari dulu. Cara ngitungnya begitu. Ngitung malam itu dari azan isya ke azan subuh. Nah, jadi kalau dihitung dari jam 8 azan isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya tahajud jam 9 Pak Ustaz, sah. Tapi waktunya tak afdal, tak utama. Dia mau pergi naik pesawat ke luar negeri, pesawatnya jam 11. Habis isya itu sholat dia. Tapi tak ada tidur dulu. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Itu beda tahajud sama qiyamul lail. Tak dapat tahajud karena tak tidur, dapat qiyamul lail. Jangan menunggu tidur sampai tak tahajud. Kau kenapa tak pernah sholat malam? Itulah aku payah, aku baru udah tidur nih azan subuh baru bangun. Maka ma la yadraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak dapat semuanya, jangan tinggalkan semua. Tak dapat di awal waktu, di tengah waktu. 12, 1, 2, bagus, tapi berat. Banyak di antara bapak ibu yang siangnya terlalu lelah sehingga waktu malamnya pun payah. Maka bangunnya udah mau azan subuh jam 5. Bangun jam 4. Apakah hilang tahajudnya? Tetap jam 4 tetap bangun tahajud. Yang paling bagus sekali adalah mandi di waktu subuh. Kenapa begitu? Oh, mandi waktu subuh ini kan kena rematik Pak Ustaz. Yang rematik itu dari azan maghrib ke jam 12 malam. Makanya dilarang, banyak sebagian orang meyakini jangan mandi maghrib, nanti dicubit hantu. Biru-biru kulit. Pergeseran waktu siang dan malam. Dulu anak-anak kecil selalu dilarang, jangan lari-lari maghrib, banyak setan. Nah, yang tak boleh itu adalah dari mulai tenggelam matahari sampai jam 12 malam. Adapun dari jam 1 ke subuh, bahkan ada terapi penyembuhan mandi malam. Sehat, segar bugar. Oleh sebab itu maka bagus bangun malam mandi, tapi tak sampai pada wajib hukumnya. Apalagi dia banyak silap salah berdosa, kemudian mandi taubat dia. Diniatkannya mandi taubat. Bagus sekali. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar. Bersuci dia. Suci ada 3. Mandi, wudu, tayammum. Yang tak bisa mandi, wudu. Wudu pun tak bisa. Kata dokter tak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum, belajar tayamum bagus. Yang tak bisa tayamum, tak mungkin tak bisa tayamum. Tak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan. Boleh dia ditayamumkan, diajarkan tayamum. Tayamum pun tak bisa, mati je lah. Habis sudah batas limit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih hidup malam ini? Banyak orang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih hebat dari kita, mati. Orang kalau nengok saya banyak. Wah, aku tengok gaya Ustaz ini tak lama lagi. Banyak orang yang lebih sehat dari saya mati duluan. Saya hidup. Ustaz sering-sering jogging biar agak segar sedikit. Banyak habis jogging mati. Tapi jangan takut jogging gara-gara ini. Yang olahraga tetap. Kita sehat hidup hari ini bukan karena olahraga. Kita hidup ini bukan karena rajin check up. Kita hidup ini bukan Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amal.
Jadi kita masih hidup subuh ini, jangan sampai salah jawab. Pak, kenapa Bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jaga 4 sehat 5 sempurna. Banyak orang makannya sehat, dijaganya betul. Bapak makan ini takut kolesterol, Bapak makan ini takut darah tinggi, Bapak makan ini takut gula darah. Menguap mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Allah ciptakan hidup mati ini, dibuatnya kita hari ini hidup, tujuannya untuk beramal. Makanya alhamdulillah kita balas semua nikmat Allah itu subuh ini, kita bangun buka mata langsung beramal. Apa amal yang pertama? Zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dulu orang begitu kalau bangun tidur, bangun alhamdulillah. Dia enggak sekarang, begitu bangun langsung ambil HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih, apa salat yang paling bagus dilaksanakan? Salat sunat wudu. Dalilnya mana? Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Bilal, ya Rasulullah, ku dengar suara selopmu dalam surga. Suara sendal bergesek ke lantai, kresek. Apa maknanya kalau kita dengar suara selop orang? Itu menunjukkan dia dekat. Suara selopnya kedengaran. Sebagian orang begitu. Ada juga sebagian lagi tak terdengar suara selopnya, tercium bau asapnya. Merokok. Ku dengar suara selop sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunnah setelah bersuci berwudu. Tak pernah dibuat Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang beriman, kalian kalau habis wudu solat sunnah lah kalian. Tak pernah. Itu murni inisiatif, ide dari Bilal. Setiap habis wudu salat sunat dia. Setiap habis wudu salat sunat dia. Lalu kemudian Allah tunjukkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini balasan amal Bilal. Nabi bertanya, itu bukan Nabi tak tahu. Nabi mau ngasih tahu pada orang yang menuduh bahwa perbuatan baik itu jangan asal dilaksanakan. Nih perbuatan baik yang tak pernah dibuat Nabi tapi disetujui Nabi. Engkau masuk surga gara-gara amalmu, wahai Bilal. Maka kita pun kalau mau ikut amal baik, habis wudu solat sunat. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi al-wasliyah pakai usolli. Muhammadiyah tak pakai usolli. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Dalam hati. Tak usah berkelahi antara al-wasliyah Muhammadiyah. Kau, aku dua-dua tak pernah buat. Parah. Seumur hidup tak pernah sholat sunat wudu, agak sekali. Buatlah banyak-banyak Pak Ustaz, asal setiap habis wudu sholat sunat wudu. Bagus sekali. Lalu setelah sholat sunat, ayatnya Pak Ustaz terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang ingat? Kebetulan orang baru balik haji. Ingat ayat haji? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat apa ingat? Ayat tentang kurban Pak Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa aja ayat yang kau ingat? Itu baca. Kalau tak baca ayat Pak Ustaz, salatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunnah. Tak dibacanya ayat sah. Tapi parah kali lah itu pula. Baca ayat pun tak bisa. Kalau qul huwallahu aja saya baca Pak Ustaz, sah. Ada sahabat Nabi membaca ayat dalam sunat, solat sunat. Dari mulai habis Isya sampai azan subuh. Ayatnya tak diganti-gantinya. Qul huwallahu. Namanya Qatadah bin Nu'man. Nama kitab yang menceritakan Al-Musnad.
Nama pengarang Al-Musnad Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Nama kerennya Imam Hambali. Hambal artinya karpet. Orang Medan bilang hambal karpet kan? So kau bawa hambal tuh hambal. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab itu disebutkan hadisnya sahih. Qatadah bin Nu'man salat sunat dari Isya sampai subuh, ayatnya Qul Huwallah tak diganti-gantinya. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang aneh ini, ayatnya tak diganti-gantinya, Qul Huwallah aja. Apa kata Nabi SAW? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Dibacanya bolak-balik dari Isya sampai subuh, maka dia sudah seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Jadi yang hafal Qul huwallah jangan berkecil hati. Inilah yang betul-betul nih Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat sunat wudu, bagus lagi salat sunat taubat. Asal disebut tau, terbayang toco. Makan tak salah, tapi makan dalam Islam itu tujuannya liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang. Ini Bapak Ibu bisa tegak tulang belakang ini kan karena makan semalam. Coba kalau tak makan, asal agak-agak mau duduk tumbang. Oleh sebab itu maka masalah makan tak salah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Lalu kemudian solat sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Apa dosa saya Ustaz? Kenapa saya mesti solat sunat taubat? Dosa saya apa? Dosa engkau karena kau mengaku tak berdosa, itulah dosa. Jangan sangka dosa itu mencuri, merampok, berzina, minum khamar. Mengaku tak berdosa, itu sudah dosa. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Inni tubtu ila Rabbi, aku bertobat sehari semalam. Istaghfartu, aku beristighfar sehari semalam. Aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Atau kama qala Rasulullah SAW. Apa dosa Nabi? Mana ada dosa dia? Dia bukan pernah buat dosa berzina, makan haram. Tak ada dosa dia. Di zaman jahiliyah pun orang jahiliyah menggelar dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Ternyata diteliti ulama, kenapa Nabi itu istighfar taubatnya sampai 100 kali sehari semalam? Apa salah dia? Karena dia menghitung lupanya dihitung sebagai dosa. Lupa dia dihitung dosa. Kalaulah lupa kita ini dihitung dosa, tak ada kita ini masuk surga. Dalam sembahyang pun kadang lupa. Allahu Akbar, nampak kunci dalam laci. Fawailul lil musallin. Kata siapa? Kata imam. Ayat yang kedua, rakaat kedua tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka ara'aita. Untung ada yang meluruskan. Tidak selamanya Ustaz itu betul. Jangan Ustaz itu salah diteruskan juga ayat dia. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kau siapa yang mendustakan agama? Bukan orang yang minum khamar. Orang mendustakan agama bukan orang korupsi. Siapa orang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Kalau ada orang rajin puasa sunat, bolak-balik haji ke Makkah, tapi anak yatim tak bayar uang sekolah, dia diam, itulah orang mendustakan agama. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Saya baru dapat video. Anak kecil bersandar di dinding, digeser sama petugas, jatuh, mati dalam kelaparan. Pengamen, gembel,
meninggal dalam kelaparan tak makan. Siapa yang bertanggung jawab dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya bolak-balik ke Makkah, walaupun haji dan umrahnya banyak. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mengapa Abu Bakar, Umar, malam-malam Umar bin Khattab keliling. Umar bin Khattab malam-malam keliling. Didengarnya suara mak-mak memasak. Klontang-klonteng, ditengoknya yang dimasak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Ku suruh diam, dia tak diam. Jadi aku pura-pura masak biar supaya dia tidur. Celaka Umar bin Khattab itu khalifah dia, tapi kami tak dapat ini sembako. Tidak sembako, gandum. Pergi Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dimasukkannya ke dalam goni, dipikulnya sendiri, dia sendiri mengantarkan. Nih, kenapa tak disuruhnya stafnya, staf tolong kau pikulkan gandum dah. Dia takut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Umar bin Khattab di suatu malam, belusukan dia tengah malam, didengarnya ada suara ibu-ibu menyuruh anak gadisnya membungkus air susu kambing. Bungkus nak, bungkus. Ya mak, bungkus cepat sikit, besok kita jual. Ya, kau campur sikit pakai air. Campur pakai air. Kenapa kita campur pakai air? Nanti kalau tahu Umar bin Khattab, mana dia tahu, dia sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang nguping. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Umar bin Khattab tak tahu. Umar bin Khattab tak tahu, tapi Allah melihat. Siapa yang sedang menengok perbuatan kita ini? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ditandai Umar bin Khattab rumah. Itu rumah. Besok disuruhnya utusan. Kau cari rumah di sekian-sekian gang sekian. Cari anak gadisnya. Mau kita pinang. Untuk anak dia. Bukan untuk dia. Itu beda Umar dulu sama Umar sekarang. Yang namanya Pak Umar yang tersinggung pula. Tersinggung, sakit hati, lapor juga ke polisi. Payah kali lah ceramah ini sekarang. Begitulah orang-orang yang merasa tak berdosa, ternyata kalau dihitung dosa menurut Nabi Muhammad SAW, ditengok dosa menurut Umar bin Khattab, dosa yang sekarang kalian tengok sebesar ujung rambut, di zaman sahabat Nabi menengok itu sebesar bukit Uhud. Dosa yang kalian tengok sekarang sebesar ujung rambut, di zaman Nabi sebesar bukit Uhud. Begitulah orang sekarang menyepelekan dosa. Kau kan berdosa. Alah, tak banyak kali. Tetangga kita lebih parah dari curi. Menyepelekan dosa. Dosa besar, dosa kecil, bukan ditengok dosanya, tapi di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Bukan ditengok besar kecil dosa, tapi di mana dan di hadapan siapa dilakukan. Ngupil, maaf cakap. Ngupil, ngorek tai hidung. Mana pula dosa itu? Carilah ayat Quran yang melarang ngorek hidung. Tak ada. Tapi coba kalau dilakukan di istana negara, diliput 10 stasiun TV live. Diundang ke istana, dapat penghargaan, pas sedang duduk-duduk ngupil. Semua TV, RCTI, SCTV, MNC TV, TVRI, semua live. Itu jadi berita besar apa tak besar? Besar. Semua orang menengok. Kalau perbuatan kecil ditengok orang banyak menjadi besar, bagaimana dengan perbuatan kita yang disaksikan oleh yang maha besar? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyepelekan yang kecil. Inti yang ingin saya sampaikan, jangan sampai merasa tak berdosa. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak salah. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Apa silap saya? Saat kau merasa tak bersalah, tak bersilap, tak berdosa, saat itu engkau adalah orang paling banyak berbuat silap, salah dan dosa. Yang paling afdal sholat sunat taubat. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah. Yang belum besok malam mudah-mudahan masih hidup lagi.
Setelah sholat sunat taubat, ini mesti ini Pak Ustaz. Namanya juga sunat. Ini kan cerita kita ini sunat, bukan wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tidak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, ini 5 kotak ini jangan digeser-geser. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan digeser. Yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. Sesak nafas orang. Sudah diatur itu semua sama ulama fikih. Nama ilmunya fikih. Orang yang paham fikih itu disebut faqih. Itu tuan faqih itu. Apa arti faqih itu? Entahlah, dari dulu dah gitu. Siapa tanya? Nama ilmunya fikih. Nama orang yang berilmu tentang fikih itu namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Sudah begitu menurut para ulama fuqaha. Ya. Kata Ustaz itu tadi fuqaha. Iya, fuqaha. Fuqaha itu apa? Ya, ulama-ulama juga lah. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Jamaknya fuqaha. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Sholli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat Pak Ustaz? Nabi Muhammad SAW 8 rakaat. Saya tak sanggup Pak Ustaz 8 rakaat. Jadi kalau saya buat 2 rakaat, jadilah daripada tidak sama sekali. 2 rakaat. Ada orang-orang dulu pernah membuat 2 rakaat nih Pak Ustaz. Ada. Utsman bin Affan pernah buat 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek-pendek. Siapa itu? Anaknya cerita. Nama anaknya Abdullah. Nama ayahnya Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Nama atuknya Hambal. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah, ya. Ayah kau ulama besar. Oh, imam mazhab. Mazhab yang ketiga. Paling tua, Hanafi. Nomor 2, Maliki. Nomor 3, Syafi'i. Nomor 4, Hambali. Ayahnya imam mazhab yang keempat di Baghdad, Irak. Ayah kau ulama besar. Ulama besar, hebat. Berapa rakaat sembahyang malamnya? 300 rakaat. 300 rakaat. Sebelum masuk penjara. Begitu masuk penjara disiksa, sakit. Keluar dari penjara 150 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita berapa rakaat? 8 rakaat. Itu pun ayatnya sehembus napas. Saking kencangnya tak ingat. Nauzubillah. Jadi membandingkan diri kita ini dengan ulama. Ada ulama namanya Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Maka disebut dia dengan Imam As-Sajjad. Namanya Ali. Nama atuknya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali, suami Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung dari Nabi keberapa dia itu? Ali bin Husain bin Fatimah binti Muhammad SAW, cicit Nabi. Namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan. Abidin orang ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Sajjad karena banyak sujud. Sujudnya sehari semalam 1000 kali. Begitu disebutkan dalam biografinya Syiar A'lam An-Nubala. Saya sebutkan cerita ini supaya kita jangan membesarkan diri, merasa amal sudah banyak karena menghitung diri dengan orang yang tak sembahyang.
Kalau tengok masalah akhirat, tengok ke atas. Tengok ulama-ulama, tengok imam-imam yang hebat-hebat luar biasa. Musim haji, ini jamaah haji pulang. Mereka pun pergi juga ke Makkah melaksanakan haji. Imam Syafi'i, satu lagi pula Imam ahli hadis Yahya bin Ma'in, satu lagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Hanbali itu sezaman, bahkan guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hanbali muridnya, walaupun berbeda mereka dalam masalah fikih. Sama-sama haji, 1 tahun, 1 rumah, 1 kamar. Balik sholat isya dari Masjidil Haram, tidur di kamar. Imam Syafi'i berbaring miring. Imam Hanbali tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan isya. Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, pulang, Imam Syafi'i bertanya, Hanbali, ya, ku tengok kau tadi malam dari isya sampai subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, apa yang kau buat? Kata Imam Hanbali, aku mengkhatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi. Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, tak tidur-tidur. Apa yang kau buat? Aku sedang menyeleksi hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu, hadis sahih, hadis palsu. Tidak pakai laptop, bukan macam Ustaz sekarang. Lalu mereka bertanya balik ke Imam Syafi'i, Syafi'i, kau menengok kami, berarti kau tak tidur tadi malam? Tidak. Apa yang kau buat? Aku mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah. 200 hukum keluar tadi malam dari Quran dan hadis. Andai kita jamaah yang keempat malam itu, kebetulan satu kloter sama orang itu, apa lagi yang kita buat malam itu agaknya? Mungkin nasib memoto mereka bertiga aja lah. Begitulah kita kalau dibandingkan ulama salaf. Itu yang salaf tuh. Salaf artinya hidup di abad 3 pertama. Yang kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan generasi salaf. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya salaf, salaf kudis. Yang betul itu adalah kita pengikut ulama salaf, bukan kita nih salaf. Salaf kaki 3 ialah mengikut ulama salaf kita ini, mengikut akhlak mereka, mengikut ibadah mereka. Kalau kita ikut mereka, maka kita akan bisa bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dapat 8 rakaat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu 8 rakaat, ya. Yang menengok siapa? Istri dia, namanya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aku tengok Nabi salat. Berapa rakaat Nabi salat? Kata dia 11 rakaat. Karena 8 ditambah 3 ditutup dengan witir. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir ditutup dengan witir. Makanya habis tahajud 8 tu tutup witir. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin. Bagi yang mau 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasahud awal supaya tak sama macam maghrib. Tapi bagi yang mazhab Syafi'i dibuat dia 2-1. Witir kan ganjil Pak Ustaz. Ya. Lalu yang 2 itu apa namanya? Syafa'. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Watri ganjil, syafa' genap. Jadi salat 2 rakaat dulu. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Aku salat syafa' 2 rakaat sepaket dengan witir lillahi ta'ala. Habis itu baru sholat witir 1 rakaat. Dia masih 3. Pilihlah. Masjid ini kemarin waktu bulan Ramadan witirnya 21 atau 3 rakaat 1 salam. 21 dengan 3 rakaat 1 salam. Dalam mazhab Syafi'i lebih afdal 21, karena yang 2 rakaat 1 salam itu iftitahnya 2 kali,
tasyahudnya 2 kali lebih banyak amalnya. Tapi saya tak menyalahkan yang 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib, karena ada juga dalam pendapat para ulama tak perlu mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Nah, habis witir, sholat hajatnya kapan Pak Ustaz? Kalau mau sholat hajat bisa sebelum tahajud tadi atau di sela-sela dari tahajud ke witir. Yang penting setelah habis witir tutup selesai. Waktu menjelang azan subuh, apa yang perlu kita lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Paling bagus di waktu sahur menjelang azan subuh, banyak-banyak beristighfar. Ambil tasbih, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tasbih-tasbih yang tergantung di kaca spion itu cabutlah. Dah lama betul mobil itu bertasbih dah. Jangan sampai mobil itu masuk surga, awak masuk neraka. Cabutlah, cabut. Nah, besok cabut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 balasan orang banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hati susah senang bukan karena harta, karena banyak orang kaya raya mati bunuh diri karena hatinya sempit. Orang yang disempitkan Allah dadanya, dipendekkan Allah pandangan matanya, sejengkal saja dia menengok dunia, mudah stres, depresi. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia, bukan karena PHK, bukan karena tak ada kesempatan kerja, bukan karena miskin rakyat jelata. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Eropa dan Amerika yang kaya raya. Kenapa? Stres, depresi. Mereka pakai mobil mewah, pakai baby Benz, pakai BMW, kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Orang kita naik sudako tertidur. Sampai ke Simpang Marendal, padahal mau belanja ke Simpang Limun. Bayangkan itu. Bapak Ibu pikir tidur ini masalah sepele. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, makan pil tidur. Betul tak ceritanya? Oleh sebab itu kalau ada kawan tertidur, diamkan aja. Nah itu dia sedang dalam nikmat yang besar.